baca buku Muhammad sebagai pedagang. Akhirnya terbongkar juga rahasia-rahasia kekayaan para sahabat yang ditulis oleh Ipo Santosa dan tim Khalifah. Diterbitkan oleh Elex Media Komputindo. Seperti yang pernah diulas dan dikupas di sebuah majalah, dalam kurun 1000 tahun terakhir, di banyak bidang politik, budaya, sains, dan terutama ekonomi umat muslim jauh tertinggal dibandingkan umat yang lain. Betul-betul tertinggal. Tidak percaya? Baiklah, sebagai pembuka untuk buku ini, kami bentangkan fakta-fakta berikut. Hampir semua negara mayoritas muslim yang mencicipi kemajuan disebabkan oleh sumber daya alamnya seperti minyak, bukan karena sumber daya manusianya. Dari 56 negara mayoritas muslim, masing-masing memiliki rata-rata 10 universitas, yang berarti totalnya lebih kurang 600 universitas untuk 1,4 miliar penduduknya. Bandingkan dengan India yang punya 8.407 universitas dan Amerika Serikat yang punya 5.758 universitas. Dari 1,4 miliar umat muslim, hanya melahirkan 8 peraih hadiah Nobel, 2 diantaranya di bidang fisika, sedangkan bangsa Yahudi yang jumlahnya hanya 14 juta jiwa ternyata mampu melahirkan 167 peraih hadiah Nobel. Untuk mereka yang layak disebut ilmuwan pun, umat muslim hanya memiliki sekitar 300.000 orang. Artinya, umat muslim hanya memiliki 230 ilmuwan per 1 juta warganya. Sedangkan Amerika Serikat memiliki 1,1 juta ilmuwan, 4.099 per 1 juta, dan Jepang memiliki 70.000 atau 5.095 per 1 jiwa. Untuk lingkup yang lebih sempit, yakni tanah air, keadaannya setali 3 uang, alias tidak jauh berbeda sampai tahun 2000-an. Umat muslim Indonesia termasuk kelompok yang marginal. Terutama lagi-lagi di bidang ekonomi yang menggelikan. Tiap kali disodorkan fakta-fakta di atas, umat muslim gemar sekali mengungkit-ungkit masa lalu, mau tahu seperti apa responnya. Dengan gesit mereka berkelit, jangan salah, Islam itu pernah jaya. Lihatlah peradaban Andalusia yang sempat berkilau dan memukau di dunia selama 800 tahun. Dengan damainya umat muslim, Nasrani, dan Yahudi hidup berdampingan di sana. Seolah-olah ia ingin menutupi kemunduran Islam pada masa kini. Padahal, bukankah yang terpenting itu adalah masa kini dan masa depan? Sebab itulah kami turut gembira dengan hadirnya muslim-muslim muda yang mencetak prestasi yang luar biasa di Indonesia. Apakah itu di bidang bisnis, dakwah, akting, tarik suara, maupun sastra. Mulai dari Safi Antonio, Ari Ginanjar, sampai Abdullah Gimnastiar. Mulai dari Ustadz Arifin, Ustadz Yusuf, sampai Ustadz Maulana. Mulai dari Senada, Sulis, sampai Opik. Mulai dari Nino Warisman, Helpi Tiana Rosa, sampai Habibur Rahman El Siraj. Uniknya, kebanyakan dari mereka menemukan momen-momen emasnya setelah Soeharto lengser dan krisis ekonomi. Sekonyong-konyong mereka menyeruak ke permukaan, di mana mereka menyalurkan pemikiran-pemikirannya melalui ceramah, sinetron, lagu, buku, pelatihan, dan masih banyak lagi. Seolah-olah menandingi liputan yang syarat akan klinik, kekerasan, dan seks di media massa. Gebrakan demi gebrakan pun mengalir dan bergulir. Mereka berjuang
Ibaratnya mengembalikan kejayaan Andalusia di bumi Indonesia. Bukankah sebagian orang Timur Tengah menyebut Indonesia itu Andonesia? Selisih 3 huruf dengan Andalusia. Oleh karena itu pula orang Timur Tengah percaya Indonesia adalah Andalusia masa depan. Grup musik Andalus pun didirikan dengan alasan yang sama. Mudah-mudahan setelah membaca buku ini, kita termotivasi dan terinspirasi untuk mengambil bagian dalam memperjuangkan Andalusia masa depan, terutama di bidang ekonomi. Ya, inilah tugas kita semua tanpa terkecuali, baik sebagai khalifah di muka bumi maupun sebagai penebar rahmat kepada semesta alam. Buku ini sendiri merupakan penyempurnaan sekaligus penyederhanaan dari 2 buku kami sebelumnya, Kolbu Marketing dan Eternity Marketing. Bagaimana Nabi Muhammad SAW menyikapi otak kanan entrepreneurship dan kekayaan. Itulah pokok-pokok pikiran di dalamnya, sengaja dilengkapi dengan CD lagu. Diharapkan kita membaca buku ini sembari mendengarkan lagu-lagunya dengan tujuan tidak lain tidak bukan agar kita lebih menghayati isi buku ini. Persis seperti kombinasi antara film dan soundtrack. Terlebih-lebih lagi, telah terbukti bahwa lagu-lagu, terutama lagu religi, dapat mengasah otak kanan. Selamat menikmati. Enter Trend. Ipo Santosa Andalus Khalifah 2008-2014. Sekiranya Anda memetik manfaat dari buku ini, silakan Anda pinjamkan buku ini kepada saudara dan sahabat Anda agar mereka juga mendapat manfaat yang sama. Semoga menjadi amal bagi kita semua. Penerbit PT Alex Media Komputindo, Kompas Gramedia, Jakarta.